Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mawardaningsya dari kelas 28E, NIM 1847-24-1074. Nah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai pengolahan dan analisis data angket atau kuesioner pada mata kuliah metodologi penelitian. Pengolahan data angket atau kuesioner dapat dilihat dilakukan dalam beberapa tahap, yaitu mulai dari tahap entry data atau memasukkan data, kemudian dari pengujian kuesioner atau angket berupa uji validitas, reliabilitas, ataupun kecukupan data, analisis deskriptif, sampai pada pengujian hipotesis. Nah, tadi mengenai entry data dapat dilakukan dalam komputer lewat program software SPSS ataupun menggunakan Microsoft Excel. Yang pertama yaitu pada pengujian uji validitas atau pengujian kuesioner atau angket. Uji validitas yaitu uji validitas dilakukan untuk mengetahui dari atribut pertanyaan yang diberikan apakah valid atau tidak. Misalnya, pada pengujian validitas dilakukan dengan software SPSS menggunakan korelasi product moment dengan taraf kepercayaan 95% dengan tingkat ketelitian sebesar 5%. Misalnya, dalam suatu penelitian menggunakan tingkat signifikansi sebesar 5%, nah, atribut pertanyaan yang dikatakan valid apabila nilai probabilitas korelasi lebih kecil dari tingkat ketelitian 0,05. Berikutnya yaitu mengenai uji reliabilitas kuesioner. Dapat dilakukan dengan metode Alpha-Cronbach. Misalnya, menguji keandalan atribut mengenai skala Likert. Nah, atribut pertanyaan itu memiliki tingkat reliabilitas yang tinggi jika nilai koefisien yang diperoleh lebih besar dari 0,60. Ini merupakan menurut Ghazali tahun 2002. Adapun atribut pertanyaan dapat diolah pada uji reliabilitas ini yaitu adalah data yang valid atau dengan kata yang lain telah memenuhi kriteria. Kuesioner dikatakan reliable apabila nilai Alpha-Cronbach lebih besar dari 0,6. Kemudian uji kecukupan data. Nah, setelah uji reliabilitas dan validitas dilakukan, maka selanjutnya dilakukan uji kecukupan data. Pengujian kecukupan data. Data ini bertujuan untuk mengetahui apakah sampel yang diambil telah mencukupi dan mewakili keadaan populasi yang sebenarnya. Kemudian pada analisis deskriptif. Nah, hasil analisis data kuesioner sering ditampilkan dalam bentuk deskriptif. Format distribusi frekuensi merupakan format yang paling umum untuk menampilkan data deskriptif distribusi frekuensi. Dalam tampilan tersebut dijadikan beberapa jumlah responden yang menjawab setuju, ada juga yang menjawab tidak setuju, dan lainnya. Jika diperlukan, kita dapat menampilkan ukuran statistik deskriptif lainnya dalam bentuk mean atau standar deviasi. Namun, ketika menampilkan data ordinal dalam mean dan standar deviasi, maka kita sedang memperlakukan data tersebut menjadi data numerik. Nah, berikutnya yang terakhir yaitu kita melakukan hipotesis, pengujian hipotesis pada data angket atau kuesioner. Nah, itulah tadi materi ataupun penjelasan yang saya berikan mengenai proses pengolahan, dan analisis data angket ataupun kuesioner, di mana kita dapat melakukannya melalui software SPSS maupun menggunakan Microsoft Excel. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.